Perkenalkan, nama saya Triana Lucy. Di sini saya akan menganalisa sebuah smartphone Android. Di sini saya menggunakan Android Oppo A7. Di sini Oppo A7 menggunakan layar yang mirip dengan Oppo F9, yakni layar penuh dengan aspek rasio 19:9 dilengkapi dengan notes berbentuk waterdrop. Di sini Oppo A7 memiliki layar HD dengan resolusi 1520x720 pixel. Layar ini berukuran 6,2 inci dan memakai teknologi IPS sama seperti Oppo F9 yang merupakan ponsel flagship Oppo A7. Ini memiliki layar penuh dilengkapi dengan notch yang berbentuk tetesan air, dan layar ponsel ini juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Di sini kita bisa lihat di pengaturan tentang ponsel. Di sini perangkat Oppo A7. Di sini model CPH 1901. Di sini prosesornya Qualcomm SDM450 8-core. Dia bekerja dengan lebih cepat dan juga irit baterai karena sudah menggunakan teknologi proses 14nm. Oppo A7 di sini menggunakan sistem operasi Colors V5.2. Di sini dia berbasis Android 8.1.0 Oreo. Di sini kamera Oppo sudah menggunakan dua kamera belakang 13 megapiksel dan 2 megapiksel dengan LED flash, dan kamera dengan 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan All Beautification. Di sini memori perangkatnya, RAM-nya 4 GB dan memori perangkatnya bisa 5,89 GB tersedia. Levelnya 64 GB di sini. Di sini versi CPH 1901 EX11A22. Oke, sini saya akan melanjutkannya. Dari segi keamanan perangkat di Android, di sini saya menggunakan Avast Mobile Security yang ini. Oke, di sini Avast antivirus terbaik buat HP Android Anda. Di sini Avast Mobile. Avast adalah aplikasi hebat untuk memberikan perlindungan ponsel Android Anda dari virus yang digabungkan dengan banyak ancaman lainnya. Tingkat deteksi malware Android terbaru adalah sekitar 99,9% dan sekitar 100% malware terdeteksi dalam 4 minggu terakhir. Putusan jika malware dan penjajahan aman menjadi perhatian utama Anda, aplikasi ini sesuai untuk Anda. Di sini kita langsung buka. Di sini Avast antivirus gratis. Oke, di sini saya tadi sudah menginstal Avast antivirus gratis di sini. Coba kita buka. Kita mulai ya. Tunggu sebentar, pembaruan satu kali ini hampir selesai. Kita menunggu. Oke, di sini kita coba pindai. Izinkan. Kita memeriksa kerentanan pada perangkat ya. Kita tunggu. Di sini ada satu risiko yang ditemukan. Kita menunggu karena memindai aplikasi Anda. Di sini 7 ancaman dan 1 risiko ditemukan. Kita
abaikan saja, abaikan. Di sini apa masalah yang diabaikan? Oke. Oke, sini ada pemindaian wifi otomatis di nonaktifkan, kita dinaktifkan. Oke, di sini ada bersihkan dari sampah, bersihkan sekarang, lindungi privasi online. Oke, di sini tidak ada ancaman terdeteksi. Pemindaian terakhir 1 menit yang lalu sudah dipindai. Di sini apps juga bisa optimalkan RAM, bersihkan sampah, pindai wifi. Jika teman-teman punya wifi di rumah, bisa pindai. Di sini bisa sambungkan ke VPN. Di sini selesaikan pemindaian penyimpanan, sedang diet data, bersihkan dari sampah, lindungi privasi Anda online. Di sini kita bisa hilangkan online, hilangkan iklan secara online, penguncian aplikasi juga. Di sini kita bisa lihat anti live-nya. Coba kita lihat, aktifkan anti live-nya, sudah teraktif. Kita kembali. Di sini pemindaian, sambungkan VPN. Di sini memerlukan VPN-nya ya, dan online juga. Di sini ada clean up, secure VPN. Oke, langganan dan lain-lain. Di sini kita coba bersihkan sampah. Semoga tidak mengunduh aplikasi lagi. Kita beri izin. Oke, di sini tadi kita sudah membersihkan sampah. Ini apps antivirus terbaik untuk HP Android Anda, terbaik. Oke, di sini kita bisa memakai aplikasi ini untuk keamanan perangkat Anda. Oke, di sini saya akan menganalisa dari fitur bawaan yang ada di Android. Di sini saya menggunakan fitur bawaan Smart Lock. Salah satu dari 8 fituran bawaan Android yang jarang digunakan oleh pengguna adalah Smart Lock. Fitur ini berfungsi untuk menyesuaikan kapankah smartphone Anda akan terkunci. Saat diaktifkan, Anda bisa otomatis nonaktifkan kunci smartphone saat di rumah, saat dekat dengan smartwatch, atau saat digenggam, bahkan hanya dengan mengucapkan "Oke Google". Namun sayangnya saat ini fitur Smart Lock justru jarang digunakan oleh pengguna Android, karena mereka lebih memilih untuk menginstal aplikasi pengunci layar seperti HiLocker atau Droid Lock. Padahal jika mau sedikit meluangkan waktu untuk mengaktifkan Smart Lock, Anda akan jadi lebih mudah dan aman. Kita langsung saja ke pengaturan. Di sini kita buka di pengaturan tambahan. Kita masuk di perangkat dan privasi di Smart Lock. Kita masukkan kode kunci di sini 234567. Di sini ada deteksi pada tubuh, tempat terpercaya, dan perangkat terpercaya. Di sini kita misalkan tambahkan tempat terpercaya, misalkan pilih lokasi ini. Kita misalkan berada di kantor dan kita akan menaruh alamat yang ingin kita buat. Misalkan kita pilih lokasi ini, kita misalkan ketikkan Oisapa. Di sini kita ketik, memilih tempat terdekat. Kita pilih ini Oisapa kilo 10. Di sini kita Oisapa kilo 10. Kita oke. Di sini oke. Di sini alamatnya sudah aktif ya. Jadi jika kita menyalakan smartphone, otomatis lokasi kita terdeteksi. Oke, dan jika kita ingin meninggalkan lokasi ini, kita harus membuka sandi atau pola yang kita gunakan. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam, misalkan
kita masuk di tempat terpercaya seperti tadi, membuka lokasi di sini kita harus menggunakan kunci kata sandi. Oke, di sini saya akan menganalisa untuk harga Android. Kita langsung masuk saja di sini. Ini untuk daftar harga HP Android murah terbaru April 2021 Indonesia. Di sana ada Oppo, Samsung, ada Adrianasa, ada Sony, ada Xiaomi. Di sini saya menggunakan Oppo A7. Kita bisa cari di sini harganya. Kita cari, kita buka harga Android Oppo A7. Oppo A7. Oke, di sini Oppo A7 untuk 64 GB di sini 1.849. Untuk A7 64 GB di sini 1.900, dan untuk 32 GB 1.999.000. Di sini kita bisa lihat harga-harganya untuk daftar harga Android. Daftar harga Android di sini. Kita kembali ke tadi yang ini. Oke, di sini kita bisa lihat daftar harga Androidnya di sini. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menganalisis untuk share data di Android. Di sini terakhir ada Share It. Ini Share It dengan jumlah download yang mencapai lebih dari 1 pengguna di Play Store. Share It Verified Transfer aplikasi yang paling populer di list ini dengan fitur media flashback termasuk Discover musik, dan client transfer speed hingga 20 Mbps. Oke, di sini coba kita langsung saja buka Share It di sini. Kita buka Share It. Oke, di sini misalkan kita mau mengirim, kita kirim. Di sini ada kirim, terima, lokal, dan undangan. Misalkan kita mau kirim satu file atau foto. Misalkan kita kirim satu foto. Misalkan kita kirim foto ini, kita kirim. Kita mau mengirim, kita kirim, terus kita terima, kita buka, izinkan. Berikutnya pengaturan. Buka di sini, kirim, buka, izin. Oke, misalkan kita mau mengirim file, kita pencarian di sini, kita pindai, kita foto ini, kita kirim filenya. Oke. Kirim. Oke, sudah di sini.
pasang. Berikutnya sudah di sini file yang dikirim dari Lenovo VIP KM Note. Ini dia mengirim data di sini. Oke. Pengirim sudah. Oke, di sini sudah terkirim dari file yang dari HP yang lain ke HP ini. Oke, di sini saya akan menganalisa media penyimpanan. Di sini manager file. Di sini ada kartu SD dan memori internal. Di sini ada tampilan untuk Bluetooth, dokumen masing-masing Bluetooth dan lain-lain. Oke, di sini aksesoris untuk Android itu ada, misalkan ada lensa tambahan kamera di HP seperti ini, terus Polaroid Super, ada Sunclane macro lens, Picrogen universal telepon lens, dan ada telezoom teleskop mobile phone. Terus yang terakhir Android NDK untuk pengembang aplikasi Android. Di situ Android NDK itu Native Development Kit merupakan akses yang menawarkan penggunaan library yang memiliki penggunaan memanfaatkan bahasa C dan C untuk mengembangkan aplikasi Android. Berikut kita akan mereview sistem operasi iOS. Buka di pengaturan, buka di umum mengenai nama iPhone 7, versi perangkat lunak 14.1, development aplikasinya Apple Corporation, media penyimpanan 128 GB, harganya buka di ID Price Google, harganya 3.500.000. Untuk keamanan di sini menggunakan, buka di pengaturan, menggunakan iCloud dengan fitur pelacakan dan menggunakan sandi berupa PIN, serta keamanan berbasis sidik jari Touch ID. Keamanan yang tadi dibahas merupakan salah satu fitur bawaan. Kemudian ada juga kesehatan, TV, rumah, wallet, podcast, App Store, buku, saham, catatan, cuaca, pengingat, peta, kamera, jam, kalender, mail, foto, FaceTime, lacak dan file, memo suara, kompas, pengukur, kalkulator, watch, dan kiat, Safari, dan musik. Share data di sini secara default bisa menggunakan Bluetooth, share data secara cloud dengan akun Google pada penyimpanan Google Drive atau menggunakan fitur iCloud. Dan kita juga bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang kita download di App Store. Share It, seperti Share It. Aksesorisnya di sini bisa menggunakan earphone, yang kedua AirPod, dan yang ketiga smartwatch. Kita bisa menggunakan aplikasi smartwatch untuk mengkoneksikan
Dengar dengan smartwatch kita. Selesai.